Jangan anggap cuci mobil itu usaha yang gampang. Jangan menganggap cuci mobil itu usaha yang menguntungkan dan cepat dapat duit. MWOS, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Halo, jumpa lagi dengan video MWOS Jakarta. Video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil. Semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya MWOS Jakarta. Saya ada di Cilegon. Saya kunjungi Cilegon. Saya mau tanya-tanya mereka sedikit. Saya mau bagikan himbauan, garis besarnya gini loh. Jangan anggap cuci mobil itu usaha yang gampang. Jangan menganggap cuci mobil itu usaha yang menguntungkan dan cepat dapat duit. Jangan. Jadi kalau Anda melihat di YouTube atau di Instagram atau media sosial, contohnya di TikTok misalnya, ada video yang mengatakan cuan, Anda buka cuci mobil untung ratusan juta, cuan, Anda buka cuci mobil pelanggan datang menyerbu cuci mobil Anda. Ya mungkin iya sih, mungkin iya gitu. Tapi tolong saya mau pahami dari perspektif yang berbeda gitu. Terus ini supaya jadi bahan pertimbangan ya, ada check and balance supaya Anda itu tidak hanya melihat video yang cuan gitu. Jangan begitu. Tapi Anda juga harus bisa melihat video yang mobil sepi gitu. Jadi tidak semua cuci mobil di Indonesia ini cuan tidak gitu loh. Nah, kalau Anda nanti melihat dari dua perspektif yang berbeda, Anda akan punya pertimbangan yang lebih matang. Ketika Anda nanti paksakan atau Anda tekad bulat sudah mau buka cuci mobil, itu udah mantep tuh, karena Anda sudah tahu yang sepi, yang cuan gitu. Oke, kita tidak menutup kemungkinan bahwa cuci mobil itu ada yang memang menghasilkan uang, ada. Di Cilegon ini sudah berapa lama, Pak? Dari 5 bulan ya? Iya. Ya, belum 6 bulan di sini, baru 5 bulan. Mengalami progres. Terus kemudian ada penurunan juga. Penurunan ini kalau menurut analisa saya sebagai manajemen MWOS, karena memang penyesuaian SDM itu dalam arti SDM-nya itu tidak dibanyakin lagi gitu. Jadi SDM-nya itu disesuaikan dengan jumlah kuantiti mobil yang ada. Cilegon ini awalnya dulu cuci mobil, dulu sekali, tahun-tahun yang lalu lah ya, pas pandemi ya Pak ya? Pas pandemi buka cuci mobil, berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan informasinya. Tutup kemudian, orangnya keluar masuk, kemudian tutup, ada 1 tahun kalau nggak salah. Nah, MWOS masuk, kita rombak, renovasi, hidrolik yang semula ada di dalam, kita taruh di luar. Kemudian kita baru berjalan 5 bulan. Cuci mobil ini sudah berjalan, sempat tidak berjalan. Kemudian kita jalankan, kita hidupkan lagi. Ini memang perlu, kalau menurut saya sih perlu bangun image yang baru gitu. Ini tadi salah satu contoh gitu kan. Kita sudah kenali polanya. Dulu waktu pertama kita isi orang berapa, Pak? Orang 12. Itu satu shift 12 itu karena kita baru
pendapatan itu paling banyak di 40 mobil ya Bang ya? Iya. 40 unit mobil. Jadi sisa tenaganya. Jadi manajemen atau owner yang kalah di operasional. Harus gaji orang 12, berikut makannya mereka. Kalau tempat tinggal berlimpah ruah lah di sini. Tempat tinggal dan lain sebagainya, fasilitasnya oke termasuk di sini. Beda sama yang cabang lain, kayaknya cabang lain ada yang agak sempit, ada apa. Tapi kalau di sini melimpah ya Pak ya. Iya, Pak. Kalau untuk 11-12 orang. Itu plusnya di sini. Tapi manajemen kalah karena apa? Pendapatannya tidak, omsetnya tidak mencukupi untuk operasional gitu kan. Kemudian penyesuaian budget, jadi orangnya dikurangi, difasienkan gitu. Nah, sudah ketemu sekarang, sudah ketemu di orang sudah mulai masuk nih, sudah ada mulai pelanggan. Di sini polanya bagaimana? Orang baru semua atau ada yang balik-balik? Ada yang balik Pak, kebanyakan yang balik sih. Jadi kayak udah pelanggan gitu ya? Pelanggan. Orang udah datang ke sini, terus kemudian nanti balik lagi ke sini lagi, ya. gitu. Kebanyakan pelanggan sih kita Pak, kalau orang-orang baru malah jarang. Jarang ya, kebanyakan ke pelanggan. Nah ini udah normalnya sudah begini. Din, mobil Din. Rian. Oh Rian. Jadi kayak ada pelanggan mas, pelanggan lah ya, karena di sini ya di Cilegon itu kotanya kalau kita bandingkan sama Jakarta ya Cilegon ini masuknya kota kecil ya Bosar, kota kecil. Jadi skupnya, ruangnya itu nggak sebesar Jakarta. Contoh saya kasih contoh di Matraman. Matraman Ujung Menteng itu selalu ada pelanggan baru itu lebih dari 50%. Jadi pelanggan yang lama itu ada kembali mungkin nggak 100%. Jadi orang yang nyuci itu kadang cuma lewat, nanti ada lagi yang baru lewat, baru lewat. Padahal udah berjalan 7 tahun, Matraman sudah 10 tahun, selalu ada yang baru. Nah di sini polanya kalau dipelajari dari supervisornya tadi bilang orangnya lama kembali ke sini. Nah ini juga mempengaruhi dengan pelayanan loh. Kalau kita kecewakan orang udah nggak kembali lagi, ya kan? Kalau kita kecewakan orang, misalnya pelayanannya buruk, servisnya kurang memuaskan gitu, dia bisa nggak kembali. Terus lagi, saya amati baik di sini hari Jumat sama hari Minggu, kok rame Jumat ya? Soalnya kayaknya ini Pak, ini libur malah Jumat loh. Iya, malah saya amati loh ya omsetnya. Hari Jumat tuh bisa kadang tembusnya tuh 40 lebih loh. Ya, 40 lebih loh. Kalau hari Minggu malah. Hari Minggu kadang masih di 35, paling 29, 30 gitu. Beda banget sama kayak di Jakarta kan? Iya. Di Jakarta kan weekend. Kalau weekend udah pasti paling banyak lah. Nggak mungkin hari-hari biasa itu bisa ngalahin weekend, nggak. Rata-rata kecuali weekendnya hujan gitu kan. Dan di sini normalnya itu hari-hari Jumat itu malah lebih banyak. ramai loh. Ya lebih banyak orang masuk. Malah lebih banyak orang masuk loh gitu. Jadi dengan berjalannya 5 bulan di Cilegon ini kita akan pelajari polanya nanti. Polanya nanti idealnya mungkin di 7 orang di sini. Ya, karena manajemen punya target. Kita punya target dalam 1 tahun nanti mungkin kita usahakan atau upayakan tembus di 1000 mobil lah gitu. Atau 800 atau sampai 1000 mobil. Itu nanti akan kelihatan lah progresnya. Terus harga 50 ini banyak yang komplain nggak? Dulu awal-awal banyak Pak, cuman sekarang udah enggak sih. 50.000 ya. Loh, sebenarnya cuci mobil rata-rata kan 50 juga sih di semua 40 di sini. 45 ya. 45. Oh, berarti ini termasuk mahal dong? Mahal Pak. Oh, di sini termasuk mahal ya, bisa 50.000. 50.000 itu padahal di Jakarta Murah. yang paling murah. Murah banget. Karena di Embos, di cabang Embos yang paling tinggi sudah 65, artinya selisihnya udah 15.000. Tapi oke lah, artinya di sini sudah nggak banyak yang komplain kan, karena ya cuci hidrolik, vakum, ruang tunggunya oke juga gitu kan. Tapi di depan-depan saya nyuci di jalan besar juga 50 banyak, 50, 55 kan. Cuman ada yang ngomong juga sih Pak, banyak yang ngomong, Mas kalau di daerah sini mah pasarannya 40.000 cucian, Katanya 50 mah mahalan. gitu ya.
Soalnya kan di deretan sini juga ada cucian Pak. Yang belakang-belakang sini. Iya. Pakai hidrolik juga. Iya. Harganya 40. Iya. Ya nggak apa-apa, kita terima masukannya lah. Calon pengusaha cuci mobil di luar sana, jangan kita terpengaruh oleh iming-iming yang seolah-olah itu gambaran bahwa usaha cuci mobil itu sudah pasti, yang perlu digarisbawahi, sudah pasti akan cuan, menghasilkan uang yang banyak. Belum tentu. Nah, di Embos ini kita memang open artinya mana outlet yang progres, mana outlet yang progresnya lambat, mana yang progresnya cepat. Kita open, artinya kita tidak tutup-tutupi. Di Cilegon ini memang agak lambat progresnya. Nah, Anda nanti akan temui, kalau Anda tidak pintar pilih lokasi, Anda tidak bijak menentukan sikap, terus Anda hanya terpengaruh oleh mungkin video-video, setelah Anda buka, loh kok tidak sama seperti yang di video itu. Karena begini, di setiap daerah, wilayah di mana kita akan buka usaha cuci mobil itu berbeda-beda, Mas. Berbeda. Jadi tidak bisa daerah yang ramai, sewa tanahnya mahal, kita samakan dengan daerah yang di pojokan misalnya, yang daerahnya itu masih sewa tanahnya murah, trafiknya tidak seramai yang di depan. Nah, ini yang saya bilang, langkah awalnya itu menentukan nanti bagaimana jalannya. Terus kalau Anda tanya lagi, loh berarti Anda pesimis di Embos Cilegon? Enggak. Ini nanti juga akan menghasilkan. Saya optimis ini akan menghasilkan. Tapi dengan manajemen yang diproporsionalkan. Proporsional itu artinya disesuaikan. Omset disesuaikan dengan jumlah karyawan untuk operasional. Nanti pasti ada profit. Pasti. Karena polanya udah mulai ketahuan. Nanti kita udah jalan 5 bulan, 7 bulan lagi target kita lah. Nanti udah pasti average itu. Misalnya kita kenali di 1 bulan di 1000 mobil misalnya untuk cucinya saja. Ya udah, kita targetnya di 1000 mobil dulu. Pertahankan terus di 1000 mobil ini. Kita nanti misalnya orang sudah mulai senang lagi, jumlah kendaraan makin banyak, ya kita bisa tambah lagi orangnya. Berarti kalau tambah orang, target juga harus tambah. Ada yang aneh-aneh nggak di Embos Cilegon? Kalau ini malah enak-enak Pak, nggak kayak di Jakarta malah, nggak ribut-ribut Customernya, customernya lebih mudah, lebih enak di Cilegon, di daerah. Boleh kita buka usaha cuci mobil, boleh kita nekat, boleh kita pengen punya usaha cuci mobil, pokoknya boleh lah, boleh, nggak dilarang, boleh sekali. Tapi Anda harus punya perspektif yang berbeda. Yang dari awal tadi saya bilang, bahwa usaha cuci mobil itu tidak semuanya tuan. Ini mungkin hanya Embos yang bisa membuka seperti ini. Karena apa? Ya tidak ada kepentingan sih. Video-video Embos ini tidak ada kepentingan untuk apa ya. Tujuannya memang pure edukasi, membagikan pengalaman yang sudah kita lakukan. Karena kenapa? Kita kasihan kalau misalnya ada para pengusaha cuci mobil yang udah modal gede-gedean, habis 1M, 2M, tahu-tahu blek rubuh. Blek rubuh itu nggak menghasilkan. Nggak menghasilkan, itu duitnya nggak balik. Itu kasihan. Makanya yang sudah bermitra dengan Embos, ya kita terus upayakan bagaimana supaya uang itu kembali. Mungkin hanya butuh waktunya saja. Jangan lupa di subscribe channelnya, terus nyalakan loncengnya. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.